Nah, ini bisa dihubungkan dengan kasus di masyarakat. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan, DE melu sahur, DE kemudian menjaga diri dari segala yang membatalkan sampai khatam 1 hari. Kemudian buka puasa, tapi DE ora sholat. Puasanya sah napa mboten? Dia memenuhi rukun, dia niat dan menjaga dari segala yang membatalkan. Kurangin apa? Mboten sholat. Puasanya sah tidak? Secara rukun sudah memenuhi. Dijelaskan, saya mengambil fatwa dari MUI Indonesia. Al-sawmu yabqa sholihan. Puasanya tetap sah ma'a qatli ajri, tapi pahalanya yang berkurang, bahkan bisa zong alias kosong, cuma mendapatkan lapar dan haus. Termasuk, Bu, iki sing tekok muridku, jadi panjenengan jangan tersinggung nggih. Murid saya nanya, Pak Dede, kalau ada perempuan muslimah di bulan Ramadan puasa, memenuhi rukunnya niat dan menjaga diri, tapi DE orang nganggo kerudung, posone sah napa mboten? Ya tetep sah, tapi pahalane idza taraqat al-mar'ah al-hijab, jika seorang perempuan meninggalkan kerudungnya, fahiya asiyatun li rabbiha bidzalik, maka perempuan ini termasuk durhaka kepada Allah. Lakinna saumaha sahih, tapi puasanya tetap sah. Ghaira annaha tankusu thawabahu, akan tetapi pahalanya yang berkurang, bahkan bisa hilang. Jadi hati-hati. Selanjutnya, niat untuk puasa Ramadan tidak boleh dadakan. Kata Nabi, man lam yubayyit siyama qoblal fajri, barang siapa sudah memasuki azan subuh belum ada niat di dalam hatinya, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Kalau puasa sunnah kan niatnya bisa dadakan, tapi ini wajib sebelum subuh sudah niat. Makanya Imam Malik njagani yen boten lali niatnya dirapel. Takfi niyatun wahidatun lima yajibu tatabu'uhu. Boleh niat itu dirapel untuk ibadah yang berulang setiap hari. Kasaumi syahri Ramadan, seperti ibadah puasa Ramadan. Fi awali lailatin minhu, ketika malam pertama bulan Ramadan, rampung tarawih, genora lali dirapel. Ya Allah, selama bulan Ramadan ini aku niat berpuasa di siang harinya. Jelas nama mboten niki? Dirapel oleh, dikuatkan kembali setiap malam itu lebih baik. Jadi tiap malam sebelum subuh jenengan niat sebagai penegasan dan diulang setiap harinya. Jelas? Selanjutnya, kata Nabi Muhammad, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Tidak boleh mengawali bulan Ramadan dengan puasa sunnah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sehari atau 2 hari sebelum memasuki Ramadan. Tidak boleh. Illa, kecuali rajulan, seorang laki-laki, kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali laki-laki yang kulino dia ini berpuasa. Kemudian ada kasuistik. Pak Dede, misalnya ini kan hari Jumat, Ahad besok itu sudah bulan Ramadan. Lah aku masih punya hutang puasa kurang siji. Boleh tidak Sabtu besok tetap puasa? Sabtu besok boleh enggak, padahal Ahadnya Ramadan? Boleh enggak? Boleh. Karena hutang ini ya. Dijelaskan yajuz boleh qada'u Ramadan fi akhir Sya'ban.
boleh membayar hutang puasa Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Wa in kana ba'dahu Ramadan biyaumin, walaupun besoknya sudah masuk Ramadan, karena ini membayar puasa yang sifatnya wajib seperti puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah, maka hukumnya boleh karena yang wajib. Bisa diterima nih. Lanjut. Selanjutnya, dalam menentukan awal bulan Ramadan, janganlah menjadi orang golek penake dhewe. Nek arep Ramadan golek sing keri dhewe, tapi nek arep lebaran melu sing dhisik dhewe. Wonge tekan apa mboten niki? Aduh. Karena kasus ini saya angkat terjadi kenyataan di daerah Jebres. Pengurus takmir masjid padu gara-gara iki. Jadi ada takmir memulai bulan Ramadan memang sing keri dhewe sing sesuk wae. Tapi nek Ramadan lebaran sing iki wae sing dhisik-sik wae kan dadi remuk. Bahwasannya di Indonesia menentukan awal Ramadan ada ru'yatun hilal. Ini biasanya orang Nahdliyin NU. Betul apa betul Bapak Ibu? Karena memang ada dalilnya kok. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Jika sampean sudah melihat bulan hilal maka berpuasa. Nek Muhammadiyah pakainya hisab. Karena dalilnya asyam wal qamar biusban, matahari dan bulan memiliki jalur peredaran yang bisa dihitung. Nek kalau MTA, LDII, misalnya Salafi, biasa ikutnya apa? Pemerintah, nunggu sidang isbat dulu. Makanya Imam Ahmad mengatakan yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin, berpuasalah panjenengan bersama pemimpin kalian dan mayoritas kaum muslimin. Makanya Ustadz Abdul Halim, dosen UIN Raden Masyaid menjelaskan, yang penting nek panjenengan melu ru'yatun hilal yo dari awal sampai akhir. Nek jenengan melu hisab yo dari awal sampai akhir. Aja menclok rene, menclok rono golek penake dhewe. Beragama bukan dibangun atas selera. Agama itu dibangun berdasarkan wahyu. Dijelaskan dalam kaidah usul fikih al-ibadat. Ibadah itu tubna, dibangun ala tauqif, di atas wahyu, dalil Bapak Ibu, bukan selera masing-masing golek penake dhewe. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, seorang ulama besar senior Arab Saudi, man tataba al-ruqsah, barang siapa dalam beragama golek sing penake dewe, maka tazandak, dia akan cenderung bisa meleset ke dalam kesesatan karena nuruti hawa nafsu ini. Masuk nama mboten niki? Masih lanjut. Kasus yang kedua, Pak Dede, saya mau tanya. Contoh, saya teh orang Muhammadiyah. Ini kampung saya. Besok saya mudik ke kampung B, ke kampungnya suami. Sampai di kampungnya suami, pas hari Selasa, menurut hisab, Selasa itu tanggal 1 Syawal. Tapi di kampungnya suami, lebarannya ikut pemerintah hari Rabu. Si ibu ini tanya, saya tetap sholat sendirian hari Selasa, atau sholat saya diundur hari Rabu? Gimana jawabannya? Kenapa hari Rabu? Kan kalau di tempat yang didatangi. Kan sholat Idul Fitri itu dilakukan pada tanggal berapa? Lah, berarti nek Rebo tanggal berapa? 2. Boleh? Boleh? Berarti dia sholatnya tanggal 2 Syawal. Berarti kan iya. Lah, tak jelaskan. Bapak Ibu, tergantung jenengan menganggap sholat Idul Fitri itu fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah muakkadah.
Kalau pendapatnya Imam Hanafi fardu ain, fasholli li rabbika wanhar, salat Idul Adha dan nyembelih kurban itu digabung, berarti fardu ain. Kalau menurut madhab Hambali itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, mau tidak mau hari Selasa tanggal 1 Syawal menurut Muhammadiyah dia kudu sholat karena fardu ain. Kalau ditinggalkan dosa dia. Kalau dia mazhabnya Hambali mengatakan fardu kifayah, oh di tempat lain sudah ada yang sholat, berarti dia gugur kewajiban. Orang sholat ya ora dadi masalah. Kalau Imam Syafi'i, nah Imam Syafi'i kan orang Indonesia banyak kan Syafi'i ya, itu menjelaskan sholat Idul Fitri itu adalah sunnah mu'akadah, berarti ini orang sholat ya ora dadi masalah. Nah berarti ibu dan bapak yang hadir dikembalikan ke orang ini. Mau sholat sendirian boleh nggak Idul Fitri di rumah sendirian, Pak? Boleh. Masih ingat nggak zaman Covid? Dijelaskan ibu dan bapak, wa yusalli al-idain al-munfarid fi baitihi, boleh mengerjakan sholat 2 hari raya Idul Adha atau Idul Fitri sendirian di rumah ketika musafir, ketika wal abdu, dia seorang hamba tidak boleh keluar oleh tuannya, atau wal mar'ah, bagi seorang perempuan jika khawatir di luar ada fitnah yang berbahaya. Jadi sholat dewe neng omah hukumnya boleh. Misalnya nek sholat Selasa ora enek kan cane, kemudian dia dengan suami nek sholat dewe hukumnya ya tetap boleh. Tapi kalau diundur tanggal 2 boleh enggak? Nah ternyata Nabi pernah sholat Idul Fitri tanggal 2 Syawal, Pak. Silahkan cari hadisnya, hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi hari ini tuh masih puasa, Pak, Bu. Lagi masih puasa, faja'a raqbu min akhin nahar. Di waktu sore ada orang naik onta, ketemu Nabi, ya Rasul, sampean cek poso. Kata Nabi, Kata orang ini yang naik onta, fasyahidu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'au hilal bil amsi. Orang ini ngomong, Rasul, demi Allah, tadi malam kan saya safar, saya lihat hilal. Apa kata Nabi? Fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuftiru. Sahabat Nabi langsung bilang ke sahabat, sahabatku, batal ke posone. Karena ini sudah tanggal 1 Syawal. Orang ini sudah bersaksi kepada saya. Oh Allah. Lalu kata Nabi Muhammad, wa an yakhruju illa itihim minal ghaddi. Tapi Nabi bilang sholat Idul Fitrinya besok tanggal 2 Syawal. Karena ini sudah waktu apa? Tadi orangnya datangnya di waktu apa? Waktu apa datangnya? Waktu asar. Dan batas terakhir sholat Idul Fitri Idul Adha sampai kapan? Ilal jawal, sebelum duhur. Berarti kalau orang ini ngasih infonya asar, sudah kelewatan apa belum? Sudah Makanya sholat Idul Fitrinya besok saja, karena ini sudah lewat. Jadi Nabi sholatnya tanggal berapa? Tanggal 2, karena tidak tahu. Nah dari hadis ini Syekh Utsaimin menjelaskan, kadangkala ada orang yang tetap boleh dia sholatnya di tanggal 2 dengan niat untuk menghindari fitnah, menjaga persatuan. Ada yang alasnya demikian Syekh Utsaimin. Tapi tergantung panjenengan memandang sholat Idul Fitri fardu ain, fardu kifayah atau sunnah mu'akkadah. Bisa diterima nama betul? Masuk akal? Nah, banyaknya pilihan membuat kita menjadi tenang, orang saklek. Memang fikih itu ngajarinya tidak bisa saklek. Nah, karena ada hisab dan ru'yatul hilal, kadangkala lebaran Idul Fitri dan Idul Adhanya ada 2 kali. Betul apa betul, Pak? Lah, iki sing dadi masalah Pak Ustadz. Enek job double, Pak. Betul apa betul, Pak?
Iki sing ngomong kan praktisi, ngakoni loh. Nah, contoh pas hari raya Idul Adha 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kan 2 kali, Pak. Saya sudah ngimami di lapangan Lokananta, Pak. Depan Hotel The Sunan Solo. Ramu ngimami teng Lokananta ini sebel. Saudara saya dari Plesungan Gondang Rejo. Pak Dede, sesuk ngimami ndek yo. Neng kampungku Gondang Rejo. Wah, sesuk iki tak tompo ora iki, Pak. Nek mikir ke amplop kudune di. Nah, ini menurut agama saya piye iki lho hukume. Menurut jenengan boleh tidak ada seorang ustadz menjadi imam dan khatib 2 kali karena lebarannya 2 kali. Gimana Pak? Boleh enggak? Amplopnya boleh. Bapak Solo loh. Makanya Bapak Ibu, ketika kita memiliki pemahaman yang baik, wawasan yang luas, menyikapi perbedaan tidak dengan emosi dan frontal. Ternyata oh enak ini. Betul Pak? Ternyata ada 2 pendapat. Yang pertama tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Dijelaskan dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri, hukum asal sebuah ibadah, sebuah perintah, la yaqtadi takror, tidak boleh diulang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kan tidak ada dalil yang memerintahkan sholat Idul Fitri diulang. Kalau sekali sudah ya sudah. Kenapa tidak boleh diulang? Karena sholat Id bukan sholat harian, tidak ada dalil pengulangan, tidak ada qadha, dan para sahabat tidak pernah mengulang. Makanya ada kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadat, semua hukum asal ibadah tauqif, dibangun atas dasar dalil. Bahkan dijelaskan dalam kitab fikih yang lain, muaddatan fala tu'atu al-maqdiyah, sesuatu yang wajib tidak boleh diulang kecuali masih pada waktunya. Kalau dia sholat imamnya 2 kali, berarti mengulang di waktu yang berbeda, tanggal 1 sampai tanggal loro. Jadi yang pertama menjadi imam dan khatib 2 kali hukumnya tidak boleh. Pendapat yang kedua boleh dengan syarat. Nah iki kan makin luas wawasan kita. Yang kedua boleh dengan syarat. Jadi kan buka websitenya Pondok Salman Al Farisi Karanganyar, itu dijelaskan hukumnya boleh dia jadi imam dan khatib 2 kali dengan syarat ketika sholat yang kedua kalinya dia sholat tetapi niatnya sholat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu niatnya sholat mutlak. Boleh enggak imamnya niat sholat mutlak mendekatkan diri, makmumin niatnya sholat wajib? Boleh enggak Pak? Hah? Pernah dengar kan? Memang ada dalilnya. Jadi Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Nabi sholat yang wajib. Rambung sholat isya, Mu'ad ini summa yarji'u ila qaumihi, datang ke kampungnya, warga kampungnya urung sholat. Kemudian fayusolli bihim tilka sholat, Mu'ad ngimami warga kampungnya dadi imam sholat isya. Dan di sini dijelaskan fatakunu lahu nafilatan, sholat yang kedua dihukumi sholat yang sunnah. Makanya ibu dan bapak dijelaskan di dalam Al-Majmu' wa yajuz, hukumnya boleh an yatamal muftarid, bermakmum orang yang sholat wajib bil mutanafil, sedangkan imamnya niatnya sholat sunnah. Jadi kalau dia ngimami 2 kali, berarti yang kedua kalinya niatnya adalah sholat mutlak, makmumnya sholat wajib. Boleh enggak Pak? Nek menurut dalil boleh. Nah tapi Ustadz saya bilang, kan saya konsultasi dulu Pak sama Ustadz Zainuddin, tapi sudah meninggal kemarin, dosen saya di UMS. Aku piye iki ditompo apa ora lho. Ustadz saya bilang, rasah ditompo pisan wae. Lah kenapa Tat? Nanti jamaah dadi bingung, kowe iki Muhammadiyah apa
NU artinya jenengan iki meluk ru'yatul hilal apa hisab. Terus enek sing nyeletuk, ngosomen sing golek amplop iki lho tulisannya. Artinya nanti fitnahnya lebih besar ya wis, karena dinasihati jadi saya ngimami kur sekali tok mawon. Itu lebih menenangkan batin. Kecuali keadaan darurat. Memang sak kampung ra enek sing wani, ra enek sing iso, ya wis terpaksa. Itu kan darurat. Sampai sini bisa diterima napa mboten niki? Nanti di sesi tanya jawab monggo yang mau tanya. Materinya masih banyak, tinggal 19 menit. Kasih Pak. Selanjutnya tentang sunnah-sunnah puasa nggih. Termasuk sahur adalah sunnah. Kita bahas yang penting-penting mawon nggih. Karena kalau terlalu detail nanti waktunya tidak sampai. Saya akan bahas yang penting-penting mawon. Nah, sahur ini batas akhirnya adzan subuh apa imsak? Teng mriki apa? Adzan subuh. Sepakat ya? Nah, sing dadi masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan sik ngunyah. Dilek apa dilepeh? Dilek. Terus magole, Pak. Ngombe. Oleh lah, Pak. Loh. Nah, ini penting. Jadi kita harus dibahas biar jenengan makin ya. Tang mriki jawabannya apa tadi? Ya tetap ngombe ya. Oke, kita butuh dalil, ingat. Jadi beragama dibangun berdasarkan wahyu, bukan selera. Dalam riwayat Abu Dawud, idza sami'a ahadakumun nida, jika sampeyan mendengarkan azan, wal ina'u, dan gelas ini ala yadihi, di tangan sampeyan, fala yadahu, janganlah engkau letakkan, hatta yatiya hajatuhu minhu, sampai panjenengan selesai menunaikan hajat darinya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Jarir, suatu hari Umar bin Khattab sedang sahur bersama Nabi, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar ya bingung, saya lagi bingung. Lalu Umar tanya dulu, asrabuha ya Rasulullah, boleh tidak saya minum air ini? Qala, kata Nabi, na'am, fasyaribaha, minum saja. Berdasarkan dua dalil ini ada namanya rukhsah lil hajah. Ini kalimatnya, Pak. Apa tadi? Rukhsah lil hajah. Nah, boleh tetap melanjutkan makan dan minum ketika adzan, tapi dengan syarat lagi. Syarat yang pertama, boleh menelan yang sudah ada di dalam mulut, tapi orang oleh nambah, orang wah ini yang jadi masalah. Sisa nurung rampung aja nih, wah ini itu tidak sesuai hajat. Bisa keterima apa kan? Jadi yang ditelan cuman ada yang di mulut, wis ojo nambah nih. Boleh minum sesuai hajat kebutuhan kenora makol, wis selesai. Bukan Allah wah itu tidak sesuai hajat, itu maruk namanya. Bisa masuk keterima nggak akalnya? Oke. Kenapa ada imsak? Kalau Gus Muafiq orang Nahdiyin mengatakan karena Indonesia itu negara tropis, sering hujan, banyak hutan, pepohonan. Kalau matahari terbit, sinarnya belum kelihatan, makanya bikin imsak. Artinya hati-hati, syarat subuh. Kalau di Arab Saudi kan negara padang pasir, ratau udan, isinya gur padang pasir, waktu matahari jedul siti cahayanya, wah langsung ketok. Nah gitu Bapak Ibu. Nah kemudian segeralah ini saya bahas yang penting-penting saja nih. Jadi loncat-loncat yang penting-penting saja. Selanjutnya sahur terbaik adalah mepet subuh 1 jam lah sebelum adzan subuh. Nah kemudian disunahkan segera membatalkan puasa ketika sudah waktunya. Dan batalnya puasa wa gharabat sam, kalau matahari sudah tenggelam, adzan sudah bunyi, langit-langit walaupun sudah masih kelihatan merah atau kuning, faqad aftara shaim, segera batalkan puasa. Karena kemarin Bapak Ibu ada pertanyaan dari jamaah Sudimoro, ngapunten Pak Dede,
Ustadzku itu mengajarkan bahwasannya membatalkan puasa itu kalau sudah malam. Jadi kalau walaupun sudah adzan tapi langitnya masih merah atau kuning, ya jangan batalkan puasa. Jadi batal puasa itu nunggu peteng dedet baru batal. Wah, ini aneh ya. Ternyata di dalam ayat pakai ini, huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha, dan Allah telah menjadikan bintang-bintang untuk sampean sebagai petunjuk arah fidulumat nih di waktu malam. Jadi tandanya malam kalau sudah keluar bintang. Al-barri wal bahr, petunjuk bagi orang-orang yang di daratan ataupun di lautan. Jadi kalau belum peteng dedet dan keluar bintang itu belum disebut malam. Berarti Ustadz ini tuh kalau Allahu Akbar biasanya sholat ramung sholat urung buka nunggu peteng dedet baru buka puasa. Piye masuk apa ora? Padahal saking pentingnya segera membatalkan puasa, kasusnya Ibnu Umar. Rubama kadangkala aftara Ibnu Umar ini membatalkan puasanya alal jima, langsung mendatangi pasangannya. Artinya begini, arep batal puasa, banyu raene, kurma raene, maman ora enek, sing enek sinten? Oh, wadidaw ya. Ini sunnah segera membatalkan puasa. Ini ada penjelasannya loh Bapak. Artinya bukan bermaksud apa-apa, menunjukkan Ibnu Umar ini sangat perhatian ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu segera membatalkan puasanya. Dijelaskan ahabbu ibadi illa ajaluhum fitron, yang paling disukai dari hambaku ketika mereka berpuasa sudah waktunya segera membatalkan puasa. Yang suka nunda-nunda membatalkan puasa adalah orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang hadir, kita sepakat nih, kalau menurut dalil doa buka puasa niki yang paling rojih nggih. Apa? Dahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Tapi masalahnya kebanyakan orang dibacanya sebelum diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Wabtalatil uruku, telah basah tenggorokanku. Wasabatal ajru, pahalaku sudah ditetapkan insya Allah. Padahal airnya gimana disebut ininya basah gitu loh. Berarti SOP-nya Bismillahirrahmanirrahim. Dahabat doma'u. Wah gitu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan lagi Pak Didi. Nah di sini ada muadzin sing istiqomah nih. Ini Pak Sinten, Pak Surati nih. Warga sini kalau Pak Surati belum ada nuru mantap mulu ya. Jadi tapi kadang-kala ada beberapa masjid wis wayahe adzan urung adzan. Aku melu sing ndi Pak Dede, melu jam tanganku, melu HP ku apa nunggu masjid. Maka ikutilah yang paling akurat menurut keyakinan panjenengan. Dijelaskan dalam hadis, al-imam dhaminun. Imam salat itu tanggung jawabnya besar karena dia nanggung jamaah. Wal muadzin, dan muadzin itu mu'tamanun, harus amanah. Kalau muadzin ora amanah, urung wayahe wis adzan, sak kampung batal kabeh, sing nanggung sinten? Apa? Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, SOP-nya rutab kurma basah. Nah, Kamis kemarin saya ngisi di Masjid Al Barokah Kadipiro, depannya Dr. Ahmad Hitan Solo. Dok, sebenarnya kalau kita buka puasa minum air dulu apa makan kurma dulu, Pak? Kalau kata Dr. Ahmad, orang itu ketika berbuka puasa karena beliau orang medis itu butuh air dan butuh gula. Makanya Nabi menyunahkan buka puasa pakai rutab, itu kurma
basah. Nek kurma basah ada airnya, ada gulanya. Nah, masalahnya rutop pertama ya regane rada larang, sing kedua harus punya kulkas. 3 hari di luar membusuk Bapak Ibu. Repotnya itu nek zaman dendeng kan wit kurmane ning arep omah. Nah tinggal jikot ya. Nah Indonesia kan udah repot ini loh ya. Berarti kalau tidak ada kata Nabi tamrun kurma kering, tidak ada alma yaitu air putih. Air putih sama teh anget manis sunah mana? Nembah kakung berarti nih pengajian buber pasti nggawa tumbler termos cilik ning masjid. Allah teh manis. Betul ya? Padahal sunahnya apa? Air putih itu dapat pahala, habis gitu baru minum teh manis wanget. Memang dianjurkan berbuka dengan yang manis. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Fa inna lam yajid tamron, jika panjenengan tidak menemukan kurma, fa bihulwin, carilah sesuatu yang manis. Li'anna sauma yud'iful basar, karena puasa itu suka membelawurkan pandangan. Kata remeng-remeng orang itu. Berbuka dengan yang manis, wal hulwa yarudduhu, akan mengembalikan kekuatan badan Bapak Ibu. Tapi manisnya yang real food, dari alam, dari buah, bukan dari susu kental manis, gula pasir. Nek manisnya iki rampung lebaran jenengan tambah gemoy. Bisa diterima nama mboten niki. Makanya al-hul wal barid yang disukai Nabi adalah minuman yang dingin dan manis, bukan mixu. Ternyata infus water. Jadi paginya kita ngerendam kurma kismis, sorenya pas buka kita selanjutnya semangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Teori ini ngono, prakteknya waduh, saya kalau dapat jatah ngimami di perumahan, mohon izin saya jangan diletakkan di 10 terakhir. Neng perumahan ngimami 10 terakhir bulan Ramadan, enten jamaahnya napa mboten? Mboten enten. Mudik kabeh. Terus tarawihnya pindah ke Depak Solo, Pakuwon, belanja klambi anyar yo. Makanya di bulan Ramadan kata Ustadz Umar Miftah, orang muslim di Indonesia dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama tanggal 1 sampai 10 semangat. 10-20 Ramadan meletre. 20 Ramadan sampai 30 Ramadan ambiar. Jadi obor-obor biarak pokoknya. Tekone gurawal-awal. Kok wis ning dindi iki dingin harus enak itu ya. Kelompok yang kedua tanggal 1 sampai 10 semangat. 10 sampai 20 meletre. Tapi kelingan kata Pak Ustadz 10 malam terakhir ada malam Lailatul semangat netek cemeningan. Alhamdulillah. Kalau jamaah Masjid Al-Furqan itu tipe nomor 3. Yang pertama tanggal 1 sampai 10 semangat. 10-20 remblong. 20 sampai 30 wah ugal-ugalan woy. Alhamdulillah. Dan ingat ketika berbuka puasa wala tasrifu wala tusrifu, jangan berlebihan. Kita yang sudah dewasa bisa mengontrol ya Pak, terutama yang nanti malamnya mau ngimami taraweh. Pengalaman pribadi aku ini, saya bilang ke istri, Umi, ini sudah bulan Ramadan kan puasa siang harinya, sekalian aku pengen diet hidup sehat geng langsing. Siapkan makanan yang real food ya, yang alami, yang sehat-sehat. Kata istri saya, oke Abi. Pas buka puasa digaweke karedok Pak. Wah kan sehat kabeh, mentah-mentah kabeh. Ternyata istri saya sambal kacangnya pedes banget Pak. Aduh ya. Awal-awal seger Pak. Qadarullah saat itu ngimami Tenglangen Harjo Solo Baru Pak. Dari Jebres semangat Tenglangen Harjo dapat 2 rakaat. Allah.
Allah Gusti, keringetan manan. Ini kejadian di 10 pertama Ramadan, berarti jamaahnya masih penuh. Lah iki masjidnya kaya ngene. Ora ini pintu sampingnya, ini kan gak ada pintu sampingnya, Pak. Iki nek imamnya kaya tipikal apa gampang mulus iki kira-kira. Wah, iki rene pintu sampingnya. Di Langen Harjo sami. Ora ini pintu sampingnya, Pak. Aduh, remo aku tidur. Tak rampungnya 2 rakaat terus saya jawil. Makanya besok khusus belakang imam ini yang siap menggantikan imam. Awas, Pak, jenggaputan. Apa Pak Dede? Mules. Oh alah, ya. Bayangin Bu, dari depan ke belakang. Ini sih mendingan ada pintu samping. Kayak pintunya ini buri kabeh. Nyelamputen gini. Aduh itu trauma Bu. Jadi semenjak kejadian itu, saya buka puasa rawani akeh-akeh Pak. Jadi gur kurma, roti cili-cili, air putih wis rampung. Nanti roti ngamuke barampung rawe ngono lah. Masih kuat apa mboten iki? Masih 4 menit lagi urung tekan apa-apa ini. Selanjutnya Bapak Ibu, hal-hal yang dimakruhkan terlalu banyak kumur-kumur hukumnya makruh, apalagi kumur-kumurnya pakai es teh ya. Ini bahaya sekali ini. Jangan mendekat-dekat dengan istri, artinya ojo nganti kebablasan ngono lho, nek kebablasan ya repot. Jadi kan sudah paham semua lah hukumannya berat. Selanjutnya bahwasannya anak-anak ya harus mulai dididik Bu sekiranya sudah mampu. Pada zamannya para sahabat, fa idza sa'alu ta'am, ketika anak-anak mereka lapar menanyakan makanan, a'tainahumul luqbah, orang tuanya memberikan mainan tulhihim, sehingga sibuk mereka dengan mainan ini, terdistraksi. Zaman demen mainan menyibukkan. Saya kira kenapa Bu? Iki apa nih? Nah sekali HP khusuk ya. Nah ibu dan bapak yang hadir, hatta yutimu saumahum, sampai anak-anak ini puasanya full 1 hari. Hal-hal yang dimaafkan, suntik insulin, inhaler ini tidak membatalkan puasa. Dan ini sepakati, ini yang membatalkan puasa 10 perkara. Karena waktu kita kecil, nyungapunten, kita memiliki pemahaman yang kurang baik. Nangis posone, mimisen posone, ngentut ning banyu, mas batal-batal padahal ya mboten. Selanjutnya urusan fidyah lah, ini penting. Ini agak berat ini urusan ini. Semoga 2 menit ini bisa menjelaskan. Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak sanggup puasa, yutiqunahu, dan dia ini boleh membayarnya dengan fidyah. Khusus 4 orang ini. Orang tua yang tak sanggup puasa, ini khusus orang tua sing mudeng awake dhewe, enek sing ngakune wis tuwa jane jek kuat tapi ngaku ora kuat. Cuman nyoba sik wae. Nomor 2, orang yang sakit tak kunjung sembuh. Pak Dede, saya punya penyakit dalam. Saya harus minum obat sehari 5 kali dan nggak tahu kapan saya sembuhnya. Ya wis rasa poso, bayar dia. Nah ini penting. Ibu hamil dan menyusui, ini yang paling berat nih pembahasan ini. Ibu hamil dan menyusui menurut bapak-bapak, apakah cukup membayar fidyah atau mengkodok puasanya Pak? Gimana Pak? Mengkodok Pak. Jadi kalau menurut 4 manhaj Bapak Ibu, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, contoh Imam Hanafi kondisi ibu hamil qadha saja, harus mengqadha. Kalau menyusui juga qadha. Imam Malik harus qadha saja ketika hamil. Kalau kondisi menyusui qadha dan fidyah. Wah, kita bakal ngeri. Kalau Syafi'i dijelaskan di sini qadha jika khawatir dirinya, atau qadha plus fidyah jika khawatir anaknya juga. Ini qadha. Intinya dari 4 manhaj, apakah ada keterangan cukup membayar fidyah saja? Tidak ada. Rata-rata mengqadha. Tapi sekarang kita lihat di lapangan. Bu, wong hamil iku abot apa ora to, Bu? Oh, awake dhewe kan gurung iso ngomong, sing nglakoni lho aku teko. Bu, hamil itu berat apa mboten?
Kok ini sih botak ini sih apa sih bingung ini? Hamil tuh berat nggak bu? Oh berat ya, susah. Menyusui berat juga. Soalnya aku nanti kok bojoku, anu nek lagi hamil berat, wah buang rekoso. Kan tergantung perempuannya juga. Enek sing kuat, enek sing menyusui juga sama. Nah ternyata bapak ibu yang hadir, nah ini berat pak. Ternyata yang membolehkan cukup membayar fidyah bukan dari 4 mazhab ini pak, tapi yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu boleh membayar fidyah makanan kepada orang miskin. Yutiqunahu perempuan hamil, kata Ibnu Abbas, kiasannya malahan kepada orang yang sudah sepuh. Gitu loh. Jadi wal hubla bagi yang hamil, wal mardi'i dan bagi yang menyusui, idza khafitan jika dia khawatir terjadi keburukan dengan dirinya atau bayinya, aftarta batalkan puasa, wa at'amta makanlah kulli yaumi miskinan dan memberikan fidyah setiap hari kepada orang miskin. Lanjut nih, bab iki wae lanjut ya. Nah, dijelaskan anta manzilatil kabir. Kalau kata Ibnu Abbas, perempuan yang sedang hamil itu seperti manzilatul kabir, dikiaskan orang yang sepuh kalau pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, Ibu dan Bapak, pendapatnya Ibnu Umar juga sama. Ibnu Umar itu punya anak perempuan, nikah dengan laki-laki Quraisy. Anak perempuannya kemudian hamil ketika Ramadan, dehidrasi, Pak. Kelenger. Bu, Indonesia negara tropis, ning Arab Saudi negara panas, posisi hamil zaman dulu, zaman saya ini AC nih, aduh, kelenger ini anaknya Ibnu Umar. Kata bapaknya mengatakan, fa amroha Ibnu Umar anta tuftir wa tut'imu an kulli yaumi miskinan, batalkan saja dan gantinya bayar fidyah. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Melu sing ndi? Monggo. Saya kembalikan ke pribadinya masing-masing. Aku kuat, ya monggo. Aku kuat. Ya monggo. Semuanya ada dalil masing-masing. Makanya Ibu dan Bapak, dalam kaidah usul fikih al-masyaqqah, ketika terjadi keberatan, kesusahan, tajlib akan melahirkan taisir, yaitu kemudahan. Nah, membayar fidyah ada dua. Yang pertama, yaitu makanan mentah satu harinya 1 kilo. Yang kedua, makanan siap saji cuman sekali makan saja. Boleh makan pagi atau makan malamnya. Dan ingat, ta'am fidyah itu harus uang, jangan duit. Kecuali dengan masuk rumah makan Padang, nyotakai duit, silakan bentukan makanan. Dan miskinan, tujuan fidyah untuk orang miskin. Nek fidyah jenengan letakkan di acara subuh barokah, bukber, Jumat barokah, yang makan belum tentu sing naik majiro melu, sing PNS barang yang melu maem. Padahal fidyah itu untuk orang miskin. Kayaknya sampai sini dulu ya Bu. Teror ini. Kesel maksudnya. Lebih baik sesi tanya jawab saja karena udah masuk sholat Isya. Silakan, monggo. Pertanyaan nomor 1. Siap, monggo. Langsung mawon nggih. Nggih, monggo. Oke. Nomor 2. Monggo. Monggo, langsung nomor 2 saya tulis. Nggih.
nawa itu soma khoti yang gitu-gitu bareng-bareng ya. Waduh, ini sensitif ini. Doa puasa maksudnya ya, doa bukan menjelang doa puasa. Oke, nomor 3. Monggo nomor 3. Cukup? Oh, monggo. Yang dikata apa itu? Yang berpuasa itu dikategorikan miskin itu apa ya? Memberikan fidyah. Oke. Sampun 3 aja ya. Ya, ada lagi? Oh ya, nomor 4 monggo. Ya? Nunggak. Oh ya. Bertahun-tahun apa 1 tahun? 1 tahunan ya, oke. Pertama, Bapak, fidyah itu menurut dalil tadi adalah napa niki? Ta'am miskin. Artinya jangan pakai uang. Kalau jenengan lewat ambil zakat, lazis dan sebagainya, pasti kan menyerahkannya duit. Nanti dari pihak lazis duitnya ini kan kita nggak tahu ya Pak ya. Saranku dalam gimana Pak? Mundur sampai apa? 5 menit ya, sampai 7:30. Jadi dalam memberikan fidyah kepada orang miskin, urutannya dalam Al-Quran, wal aqrabin, lebih baik berikan kepada orang yang dekat dengan panjenengan. Misalnya di kampung ini enten orang yatim atau piatu, dirapel 5 kilo kayak iki, sesuk 5 kilo kayak kono. Itu selain mendapatkan pahala bayar fidyah, jenengan akan memperkuat hubungan saudara karena deket. Jadi wal aqrabin itu lebih diutamakan. Ojo sing adoh, atau bahkan kalau jenengan punya bude tinggal di Musuk Boyolali, ternyata ning kono uripe angel kirim kono wae, itu lebih berkah. Jadi saran aku wal aqrabin, cari yang dekat-dekat saja. Masuk nggih? Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana dengan doa puasa diucapkan ketika selesai tarawih dengan sistem bersama-sama? Bapak dan Ibu, saya bacakan dalilnya. Jadi Imam An-Nawawi beliau mengatakan la yasihu shaum illa biniyah, dan puasa itu tidak sah kecuali panjenengan harus niat. Wa mahalluhal qalbu, dan niat itu letaknya di hati. Wala yastarut natsku billah khilaf, artinya lebih baik tidak usah karena niat itu letaknya di hati. Termasuk ketika panjenengan melakukan tarawih, ada aba-abanya napa mboten? Apa-apanya Pak? Solo ada di sini. Di sini tidak ada. Nah, kalau hukum menyampaikan kalimat tersebut boleh atau tidak sih Pak? Tarawih mengucapkan hal yang demikian. Ternyata di kalangan para ulama dengan ini. Jadi kan biasanya shollu sunata tarawih rakaataini rahimakumullah. Ini ada 2 pendapat. Yang membolehkan itu pendapatnya dari Imam Syafi'i saja. Dikhiaskan seperti sholat khusuf, as-sholatu jami'ah. Tujuannya apa? Tujuannya ini apa? Tanbihu ijraliyun, sebagai persiapan. Ndang-ndang iki wis arep sholat tarawih. Itu Imam Syafi'i. Selainnya siapa aja Pak Dede? Ini Bapak Ibu. Selain Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki mengatakan tidak usah. Gitu nggih. Nah, tinggal ning kene melu sing endi ngono wae manut. Bisa diterima niki nggih. Selanjutnya Ibu dan Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertanyaan nomor 3. 3 menit lagi masih kuat? Yang dikatakan miskin itu yang kayak apa gitu ya Pak ya? Ingat, yang berhak menerima zakat kan gelombang radio FM, AM. Fakir, miskin. AM, amil, mu'alaf. GR, gorim, rikob. SI, sabilillah, ibnu, sabil. Nah, menurut penjelasan dalam fikih, yang dikatakan miskin yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan sempurna.
Kalau fakir, sandang, pangan, papan iki orang duwe. Sandang, pakaian paling paling siji, loro. Pangan, orang fakir kadang mangan, kadang makan, kadang tidak. Papan, orang fakir, rumah punya ndak? Ndak punya, karena fakir nggak punya rumah. Nek miskin, sandang, pangan, papan duwe tapi tidak sempurna. Orang miskin sandang, pakaian yang duwe, batik yang duwe, koko yo duwe tapi yo biasa-biasa mawon. Pak maem tapi kur nasi kambe uyah. Nasi kambe seadanya. Papan rumah yang duwe tapi rumahnya wis reot, wis rapatut. Yaitu bedanya antara fakir dan miskin. Dan miskin ini bisa mengambil pendapat dari tokoh yang ada di masyarakat panjenengan. Bisa nanya Pak RW, bisa nanya takmir, Pak menurut jenengan warga sini yang kategorinya apa? Miskin. Pak RW, takmir atau sesepuh di sana pasti bisa mengarahkan. Iki loh menurut pandangan kami kategori miskin. Jelas napa mboten? Terakhir nomor 4. Menunggak fidyah tadi nggih. Jadi dianjurkan dalam urusan kebaikan, dalilnya adalah wasyari'u illa magfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Dalil yang lain fastabiqul khairat. Artinya dalam urusan kebaikan nek iso ojo ditunda-tunda. Kalau sudah ada segera dibayar, kecuali ada rukshoh duitnya hurung enek ya wis ditahan sih. Karena dalam agama Islam itu dibangun hal yang sesuai kemampuannya panjenengan. Fatakullaha mastatotum. Tapi nek iso hutang nunggaknya itu nek utang tahun iki rampung tahun iki masuk Ramadan yang baru utangnya kemarin sudah lunas. Idealnya kayak gitu. Tapi kan saya tidak tahu kondisi rumah tangga dan keluarga masing-masing. Jadi lebih cepat lebih baik urusan itu. Dan yang kedua, kaidahnya nek iso jangan sampai masuk Ramadan yang baru. Cukup ya? Besok lagi lah. Tapi nek dilanjutke ora patut wis mlebu isya kejauhan. Sudah ya, Pak? Jadi masih banyak, kapan-kapan lagi aja lah. Mari kita akhiri dengan membaca kula tutup langsung. Nggih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.